Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis Ibu Bunga Anissa Hararet SE MAK. Saya Nurulwati dari kelas A 601. Saya akan memaparkan tugas UAS dengan judul Gaya Kepemimpinan dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Organisasi. Setiap organisasi pasti membutuhkan pemimpin yang baik. Mengapa? Karena gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi semangat kerja, produktivitas, hingga loyalitas karyawan. Kalau gaya kepemimpinan buruk, dampaknya bisa serius seperti adanya konflik internal, semangat kerja jadi menurun, dan tingginya turnover karyawan. Tapi jikalau pemimpinnya inspiratif, organisasi pun bisa tumbuh menjadi yang luar biasa. Makanya penting untuk membahas mengenai gaya kepemimpinan seperti apa yang benar-benar bisa memperforma organisasi. Kepemimpinan adalah fondasi utama dari sistem kerja tim, di mana gaya pemimpinan yang baik akan membangun hubungan yang sehat antara atasan dan bawahan. Melalui gaya kepemimpinan yang tepat, seorang pemimpin bisa menumbuhkan kepercayaan, komunikasi yang terbuka, dan kerjasama yang baik sesama tim. Semua ini pada akhirnya meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh. Apapun tujuan dan manfaat adanya penelitian ini. Tujuan saya dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi dan produktivitas tim, mengetahui peran gaya apa yang efektif, kemudian mengidentifikasi faktor keberhasilan kepemimpinan. Kemudian memberikan contoh yang nyata pada perusahaan global, yaitu seperti contohnya Google, dan manfaat penelitian ini semoga bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran buat kita semua tentang pentingnya kepemimpinan tidak hanya untuk perusahaan besar, tapi juga untuk organisasi-organisasi yang sedang berkembang. Pada kali ini, contoh untuk penerapan gaya kepemimpinan, saya mengambil dari Google Corporate dengan profil singkatnya seperti Google didirikan pada tahun 1998 oleh Larry Page dan Sergey Brin, dan perusahaan kini menjadi raksasa teknologi dunia yang menyediakan berbagai layanan digital seperti ada mesin pencari atau Google Search, ada Gmail, ada Maps, ada YouTube, ada Google Drive, dan masih banyak lagi. Dan budaya kerja Google juga sangat inovatif dan fleksibel serta kolaboratif. Ini tentu tidak lepas dari gaya kepemimpinan yang mereka tetapkan hingga saat ini. Di Google, gaya kepemimpinan tidak hanya satu, tapi ada beberapa gabungan seperti adanya pendekatan seperti gaya kepemimpinan situasional, yakni pemimpin yang menyesuaikan dan tergantung pada situasi dan karakteristik tim. Kemudian ada juga sistem gaya kepemimpinan transformasional, yakni yang terfokus pada inspirasi, pemberdayaan, dan mendorong inovasi yang tinggi. Kemudian ada juga gaya kepemimpinan partisipasif, di mana pemimpin terbuka terhadap ide-ide karyawan dan melibatkan langsung tim maupun karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pendekatan tiga ini, memberi ruang tumbuh bagi karyawan sekaligus menjaga semangat dan inovasi sehingga Google meraksasa hingga saat ini. Hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja tadi itu saling melengkapi dan menghasilkan dampak positif seperti gaya kepemimpinan transformasional menciptakan adanya budaya inovatif, kemudian adanya gaya partisipatif menjadikan dan mendorong komunikasi dua arah dan rasa memiliki. Kemudian dengan gaya kepemimpinan situasional membuat organisasi lebih fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang nyata. Hasilnya karyawan lebih puas, lebih loyal, dan kinerja perusahaan pun meningkat secara signifikan.
disampaikan. Kemudian adanya analisis SWOT. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dari analisis ini, yaitu analisis SWOT, strengths, weakness, opportunities, and threats terkait gaya kepemimpinan di Google. Yang pertama, dari sisi kekuatan atau strength. Google punya budaya kerja yang sangat inovatif, karyawan diberi ruang untuk bereksperimen tanpa takut gagal. Kemudian komunikasi di antara tim dan pimpinan juga sangat terbuka banget. Jadi semua orang merasa dihargai dan yang paling penting para pemimpinnya itu mempunyai sifat inspiratif. Mereka nggak cuma kasih instruksi tapi benar-benar menginspirasi timnya untuk berkembang. Kemudian kita lihat ada peluang atau opportunities. Gaya opportunity ini gaya kepemimpinan yang sangat cocok dengan tren kerja saat ini, apalagi generasi muda seperti Gen Z memang cenderung suka lingkungan kerja yang fleksibel dan partisipatif. Kemudian adanya juga kelemahan. Gak semua hal yang ada di Google itu sempurna, tapi ada juga kelemahan-kelemahan yang butuh diperbaiki, seperti gaya partisipatif memang ideal, tapi butuh waktu untuk membangunnya, dan gak semua karyawan langsung siap dengan gaya kerja yang otonom ataupun gaya yang bebas. Ada juga yang butuh arahan yang lebih konkret. Kemudian yang terakhir ada sisi ancamannya juga. Kita juga nggak bisa tutup mata kalau dunia teknologi itu sangat kompetitif. Kalau pemimpinnya nggak cepat beradaptasi bisa ketinggalan. Selain itu ada juga resistensi khususnya dari karyawan-karyawan lama yang mungkin merasa tidak nyaman dengan gaya baru yang lebih terbuka. Jadi keseluruhan dari analisis SWOT gaya kepemimpinan di Google punya banyak keunggulan tapi juga ada kelemahan yang harus diimbangi dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap dinamika internal dan eksternal perusahaan hingga saat ini. Dari penelitian studi kasus yang sangat singkat ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap performa organisasi, di mana Google menjadi salah satu contoh dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang efektif dan fleksibel. Dengan sebuah perusahaan yang besar bisa menciptakan kerja yang nyaman, inovatif, dan produktif tergantung dari gaya kepemimpinannya yang dilakukan hingga saat ini. Organisasi lain juga bisa dapat belajar dengan pendekatan Google agar lebih adaptif, manusiawi, dan lebih dalam memimpin. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.